Mas mungkin tadi perbincangan kan tadi udah dengan guru-gurunya gitu kan, dengan adanya graduation kan bulan Juni gitu ya Mas ya. Iya. Kira-kira Mas untuk nantinya akan maksudnya memang datang ke orangan sendiri atau bareng dengan keluarga atau seperti apa sih? Hemat saya sih sepertinya akan untuk kedua belah pihak ya. Itu saya juga berharap untuk dari pihak bapaknya dan dari pihak ibunya, karena kita kan sama-sama mengurus Ananda almarhum gitu. Tapi mungkin kalau untuk datang sebenarnya sendiri aja sih. Tapi memang acara graduation ini memang sudah dibuatkan oleh sekolah, memang sudah waktunya atau seperti apa sih Mas? Jadi berdasarkan yang memang sebelumnya saya bertemu Buni gitu ya, Bu Ani, itu memang disiapkan nanti disiapkan terus untuk Dante gitu, untuk almarhum, dan ya semoga ada momen spesial lah di situ. Mas tadi juga sempat ada memang ada perbedaan pendapat gitu ya, dari yang dari pihak sekolah kan bilang memang Dante sendiri memang orangnya emang hati-hati banget kalau misalnya tadi berenang, tapi perbedaan pendapat juga dari pihak dari ibunya gitu. Nah tapi kalau dari Mas sendiri sebagainya melihat Dante itu kalau misalnya di olahraga tersebut itu seperti apa sih? Gini, saya terakhir itu kan berenang sama Dante itu bukan di kolam renang, di jacuzzi, karena saya melihat Dante itu memang sebenarnya sejatinya itu memang tidak terlalu suka berenang. Mungkin suka ya kalau anak kecil gitu ya, yang ngeliat air siapa sih yang nggak suka. Cuman kan kalau berdasarkan report yang saya terima gitu, dan memang saya udah menerima reportnya, itu memang ya dari guru olahraganya itu, dari coachnya, memang Dante itu hesitate untuk melihat air, seperti harus ayo nggak apa-apa. Jadi ya who knows. Tapi pernah ada statement nggak sih Mas dari Ananda mungkin ketika bersama Mas Angin, kalau ayah aku nggak suka berenang? Oh iya ada. Itu kan udah saya bilang udah berkali-kali tuh, kalau memang anak saya itu memang nggak suka berenang, dia lebih suka into music gitu. Dan saya juga sebagai orang tua saya jelaskan lagi, tuh saya mau anak saya itu ya memang untuk misalnya bercita-cita untuk menjadi musisi, ya saya latihnya sebagai musisi. Kalau dia nggak mau ya nggak masalah, kita tunggu. Karena dulu juga saya juga di umur 6 tahun 7 tahun itu ya saya mau menjadi seperti ayah saya gitu kan. Ayah saya tuh jago banget main gitar, dan saya ingin kayak saya gitu. Itu saya berkaca dari pengasuhan orang tua saya ke saya aja sih. Dan juga mungkin Mas kan dari adanya kasus ini kan juga memang kan sempat juga ada yang terbawa mungkin saat itu menjadi perbedaan persepsi, yaitu statement dari ada salah satu artis kayak Giselle gitu Mas. Nah Mas mungkin udah tahu soal itu belum sih Mas, yang kayak mungkin maksud dia adalah untuk menenangkan di pihak salah satu gitu, atau mengucap bela sungkawa. Tapi kalau ya Bela sungkawa apa sih? dari pihak Giselle ke keluarganya juga, ke Tersangka. si tersangka ya. Pembelaan. Iya. Ya itu Gitu. hak dia sih ya. Cuman ya bagi saya sih nggak ada ruang sih untuk menghibur anak kecil sih. Semua orang kan punya suaranya, dan dari suara itu kan kita bisa ngeliat karakter orang tersebut. Dan kalau mungkin misalnya kayak kemarin Mas, mungkin soal kan ada masih berjalannya pemeriksaan gitu. Yang kemarin kan dari Tamara sendiri adanya pemeriksaan kejiwaan. Mungkin dari Mas sendiri udah tahu kah atau seperti apa? Oh enggak, saya nggak tahu. Kalau pemeriksaan kejiwaan itu kan guna mencari motif, seperti yang diutarakan sama oleh Bapak Ade Ari ya. Jadi memang ada beberapa metode yang digunakan untuk mendidik suatu motif, itu aja sih. Jadi memang dari step itu memang itu step yang wajar. Dari orang tuanya itu adakah suatu perasaan yang spesifik, apa ada suatu cerita yang harus diceritakan di situ yang tidak bisa dituangkan di BAP, gitu aja sih. Tapi mungkin yang kemarin sempat jadi yang sempat ada geger juga adalah Mas, kan sebelumnya memang masih banyak banget nih maksudnya pembulian dan sebagainya kepada Tamara sendiri, tapi Mas sendiri malah menyuruh untuk jangan maksudnya menekan ke dalam salah satu pihak. Nah mungkin boleh kasih tahu alasannya, mungkin seperti apa penjelasan dari Ya mau bagaimanapun kan setiap orang itu punya mental health ya. Harus dijaga. Dan apakah nantinya jika terjadi sesuatu, beberapa oknum yang menekan begini, saya sih itu kan hak pribadi masing-masing. Cuman untuk saya seorang ibu itu siapa sih yang nggak sakit untuk ke anaknya, itu aja sih. Untuk support secara nggak langsung aja ke pihak ini, nggak lebih. Mas,
tadi malam kan ibunya break dulu atau gimana? Break dulu aja. Ya udah. Mas Angger, mungkin untuk permintaan khusus dari Dante untuk lulusan ada gak sih Mas Angger? Dia sih terakhir nggak ada minta spesifik apa-apa ya, cuma minta tas, dan itu belum kesampaian sih gitu. Maksudnya pas hari terakhir itu dia sempat sama saya gitu ya, itu kalau nggak itu saya lagi di Medan, itu saya lagi mau pas lagi ada kerja di Medan, dia tuh minta tas apa ya namanya, saya lupa ya namanya, cuma kalau nyebutin merek kan juga nggak enak. Iya. Pokoknya dia minta tas gitu. Terus saya bercandain gitu, apa tuh tasnya, apa ini ya, ma bapak gimana sih orang buka tas itu gitu. Itu sih. Terus mungkin bisa dijelaskan reaksi dari Mas Angger every time Dante meminta sesuatu itu seperti apa sih? Oh, dia direct. Dia kalau minta sesuatu sama saya itu selalu kayak misalnya gini ya, contohnya aja untuk pendidikan gitu ya. Karena pertama kan saya kan sebenarnya karena saya udah lama nggak ketemu, saya berpikiran oh ya udahlah biar deket gitu. Ntar di saat kita bisa ketemu lagi, saya sekolah kan dekat rumah saya gitu. Tapi si almarhum ini dia maunya tetap di situ. Saya bilang oh ya udah nggak apa-apa. Ya emang saya nggak pernah bertanya sih kalau misalnya dia minta apa segala macam. Bukan berarti saya manjain. Harus ada self reward lah. Harus ada reward lah untuk apa yang dilakukan sama anak saya gitu, dengan tidak nakal, dengan bisa punya temen gitu, dengan dia dan dia tuh sama teman-temannya tuh dianggap sangat baik, humble gitu. Itu menurut saya itu suatu prestasi ya. Karena dia dewasa sekali. Tapi Mas Angger juga selalu memenuhi permintaan Dante. Iya. Apapun itu. Ada waktu khusus nggak sih Mas sebenarnya, kayak misalnya seminggu sekali ketemu Dante atau sebulan atau seperti apa gitu? Untuk di surat keputusan bersama di saat saya bercerai ada gitu, tapi nantinya itu kan dituangkannya kan di surat keputusan bersama ya, itu ada di dalam dalam PA gitu ya. Jadi saya nggak bisa menjelaskan spesifik, yang pasti 4 hari di mamanya, 3 hari di saya. Ada rencana mungkin untuk membawakan tas pada saat acara graduation, ada kepikiran gitu nggak sih Mas, atau mungkin sudah siap? Enggak. Anak saya udah nggak ada. Maksud saya juga itu kan dengan adanya penghormatan untuk anak saya itu udah suatu yang ya wah anak saya berarti memang benar-benar spesial di sekolahnya gitu. Dan udah gitu saya lihat juga sekolahnya juga bukan sekolah sembarangan juga gitu kan, sekolah yang benar-benar memperhatikan. Saya juga kaget pas saya lihat report untuk Panakaun itu kan, saya lihat report terus ternyata anak saya tuh memang orangnya supel gitu. Cuman kan yang namanya di report itu kan saya nggak melihat semua gitu, memang dari pihak sekolahnya yang kadang menyampaikan, mereka yang punya hak lah. Ya. Sebenarnya kalau dari Mas Angger sendiri dengan maksudnya mantan istri, ada perbedaan parenting nggak sih di antara kalian berdua sebenarnya? Kurang tahu sih. Saya kalau misalnya di saya ya saya stick di saya. Kalau dia ada ini khusus perlakuan khusus untuk apa, maksudnya yang perlakuan berbeda sama saya sih nggak pernah protes juga ya, itu cara ibunya. Mas, yang jadi perhatian sama polisi kan sampai saat ini adalah soal kebisaan Ananda soal berani Mas. Ketika gurunya tadi mengatakan tidak bisa, Mas juga tidak bisa, bahkan mohon maaf ibunya mengatakan dilesin dari 6 bulan gitu Mas. Apakah Mas sendiri ada merasa kejanggalan atau merasa sedikit dirugikan dengan statement dari ibunya soal ini? Di sini sebenarnya kita tidak ada yang diuntungkan dan dirugikan ya sebenarnya ya. Kalau saya sih tidak merasa diuntungkan atau dirugikan, karena saya yakin dan meyakini kalau kita semua pihak itu berjuang untuk Ananda dan mengawal kasus ini untuk almarhum. Jadi kalau dari saya sih ya saya lurus aja ngelihatnya. Saya mengawal kasus ini aja gitu. Saya nggak ada komplain apa-apa gitu. Saya ngelihat ke depan gitu. Jika ada obstacle, istilahnya kalau kawan-kawan media tahu kan ada, pasti ini kan ini cuman kayak sidebar news gitu kan. Iya. Tapi main newsnya ya main ini ya cuma ke ya lu. Nggak ada sesuatu yang. Tadi malam juga ibunya mengaku 5 hari sebelum kejadian sempat survei. Dia mengatakan bahwa saya memang orangnya detail, bahkan setiap mau ke background saya cek dulu keamanannya apa segala macam. Iya, yang saya tahu Tamara itu, maaf ibunda itu memang dia dari menikah sama saya memang orang sedetail itu. Gitu, memang jangankan kayak begitu, anaknya
misalnya di yang menurut dia tuh nggak diperlakukan tidak baik aja, wah dia galaknya minta ampun. Memang ibunya tuh galak terhadap yang ini anaknya ya, gas gitu Mas. oh gas banget. Tapi kalau akhirnya jadi statement ya, maksudnya akhirnya kan maksudnya ini jadi fokus dari para masyarakat juga nih ya Mas ya. Banyak yang akhirnya mengira yang kurang baik atau kurang berkenan buat ibundanya statement Mas seperti apa? Banyak menduga-duga lah gitu. Saya sih nggak ikut-ikutan itu masalah itu kan persepsi publik aja. Kalau saya sih cuman fokusnya ke anak saya aja. Anak saya ini harus dibuka bagaimana nantinya ya keputusan dari bagaimana polisi nanti ngoper ini ke kejaksaan, kita kawal terus jangan sampai ini menghilang gitu. Karena ini bukan kejahatan biasa menurut saya, ini kan kematian seorang anak gitu. Ya sebenarnya ya tadi saya bilang berkali sebenarnya banyak juga mungkin di pedesaan, tapi ini yang menjadi concern saya ya kita yang hidup di di perkotaan gitu ya, yang mempunyai ya bisa sampai kuliah atau apa kok masih ada perlakuan seperti ini gitu. Bukan berarti saya mendiskreditkan ini ya, maksudnya yang ada di pedesaan, cuman kenapa sih di kita yang well educated gitu malah kelakuan kita tuh lebih hina lah. Bisa ada kejadian seperti ini. Mas Angger kan selalu menegaskan bahwa jangan berspekulasi karena proses hukum masih berjalan. Karena kita tahu masih ada beberapa pemeriksaan yang akan dilakukan terkait psikologi. Tapi seandainya Mas sang ibu nanti menyatakan berubah statusnya, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Mas? Sudah terjawab tuh. Apa? Sudah terjawab tadi kan? Itu yang tadi Mas jelaskan aja, saya tidak mau berspekulasi. Kalau nanti pokoknya untuk sekarang ya tersangka 1, 2, 3 maupun 1000 ya saya akan kawal terus. Saya nggak mau berita ini hilang karena saya mau anak saya ini menjadi sosok yang nantinya tuh ya ada memori akan Andante ini setiap tahunnya mungkin gitu ya. Saya juga minta pemerintah juga aware akan hal ini gitu. Ayo dong pemerintah dong, lihat dong ini anak saya meninggal gitu. Itu sih Mas Angger, maaf, setelah pasca kejadian ini, pasca kejadian 27 Januari itu sampai sekarang bagaimana sih hubungan Mas Angger sama Mbak Tamara? ya seperti biasa aja, nggak ada hubungan apa-apa sih. Nggak ada komunikasi? Nggak ada mau niat untuk mau komunikasi atau komunikasi? Seperti saya bilang kan, a coin has two sides. Jadinya ya saya punya cerita sendiri, dia punya cerita sendiri gitu. Jadi memang saya tuh memang fokus bukan di pencitraan saya atau apa. Pokoknya saya mau dibully, saya juga dibully gitu. Kalau misalnya dia ada tadi ada saya juga dibully, cuman saya melihat ya ini pokoknya saya mau ini jangan sampai istilahnya kalau kata Amon Kasino ya yang merah jangan sampai lolos gitu. Itu aja sih. Mas, maaf nih Mas, kalau tidak salah kan kalau boleh flashback sedikit, pada saat proses perceraian Mas yang digugat. Nah ada isu nih Mas, sekali lagi mohon maaf, ada isu bahwasannya TSK ini sekarang merupakan orang ketiga dari perceraian kalian. Tanggapannya seperti apa sih? Bodo amat sih, saya nggak peduli. Gitu. Bagi saya ya orang yang udah nggak membutuhkan saya ya saya juga nggak butuh gitu aja. Saya sebagai laki-laki diajarkan sama saya seperti itu. Kalau di saat kamu dihianati ya kenapa kamu harus ya dendam yang nggak usah dendam gitu. Ya, pergi aja. Dengan mungkin menguaknya juga kasus ini dan jadi perhatian publik, akhirnya banyak juga Mas mungkin yang kayak tadi flashback dan sebagainya. Itu mungkin gimana sih Mas mau menanggapinya dari yang mungkin dari netizen terutama yang liar-liar lah, banyak yang bilang menuduh dan sebagainya soal ya apa dan itu sebagainya. jangan dong, nggak boleh lah, jangan dulu gitu, ditahan dulu gitu. Kita ngelihat kalau mau bully tersangkanya aja lah, jangan bully orang yang belum ini. Cuman kan balik lagi setiap itu kan udah di ITE juga ada kebebasan berpendapat gitu ya. Kalau misalnya ya teman-teman ya kalau bisa ya tunggu kejelasannya lagi, cepet kok ini akan cepet. Tapi secara pribadi masih ada kejanggalan nggak sih Mas? Kan kita tahu mungkin sebelum di ekshumasi bakal diotopsi katanya sempat ada. So far dari yang saya bikin, saya bikin kayak satu tulisan gitu ya. So far dari belum ada sih. Selain semua.
sejauh ini udah puas belum sih mas, maksudnya dengan adanya tersangka dan juga hukum atau mas berharap apa lagi setelah ini gitu? Sangat puas sih, maksudnya saya juga nggak nyangka ya, maksudnya kepolisian juga sangat gimana ya, sangat bener-bener kita tuh ngobrol kayak ya bang gimana bang, ini harus kita tangkap bang orangnya bang. Maksudnya emang bener keseriusan dari polisi itu nggak ini kok bukan hoax atau apa, beneran kok polisi serius. Tuh, sampai saat ini saya puas sih, apalagi dari saya sebagai ya nggak mau ada berita menurut saya kan lisan secara tulisan gitu ya, seperti contohnya yang berhak untuk menyampaikan bagaimana kondisi Dante di sekolah itu adalah siapa? Sekolahnya gitu ya, silakan sekolahnya yang memberikan statement gitu. Kalau misalnya dari tempat ngajinya gitu, bagaimana Dante selama ini ngaji dan emang dia kan emang udah hafal Al-Fatihah ya, dari TKA itu dia hafal gitu ya, silakan tanya guru ngajinya gitu. Terus ya, tapi kalau masalah berenang itu kan emang sudah coachnya langsung berbicara gitu. Terus itu aja. Jadi kalau misalnya ada dugaan lain sih saya minta ya jangan ada spekulasi liar sih gitu. Terakhir mungkin mas, ada nggak sih dengan adanya kasus ini penyesalan mungkin? Andaikan di weekend itu bagian saya sih itu nyesalnya, cuman ya mau bagaimana ya, kan udah ya saya bilang itu qadarullah, itu udah takdirnya Allah ya. Saya mau ngapain juga ya, anak saya nggak akan bangkit dari kubur ya. Sekarang yang saya bisa lakukan ya sekarang ya berjuang untuk anak saya aja. Sebenarnya kan Justice for Dante itu kan tujuannya bukan untuk menekan pihak siapa-siapa, tapi untuk mengawal kasus ini dan membawa keseriusan yang saya lihat belum cukup serius juga pemerintah untuk hal-hal isu-isu anak-anak kecil yang terbunuh gitu. Satu nyawa itu berharga loh mas. Apakah hal tersebut adalah penyesalan terbesar atau gimana? Seperti baik lagi seperti yang saya katakan, itu udah kodrat dari Allah, itu udah takdir dari Allah. Saya nggak bisa menentang itu, saya nggak bisa yang namanya ujuk-ujuk saya menyalahkan Allah atau nggak bisa. Anak saya mau ngapain, saya mau apa ya tetap aja saya akan bertemu anak saya nanti di sana di akhirat. Terus ada foto Mas Angger waktu kecil sama Dante. Nggak ada apa. Masih kecil, Iya. mirip ya? Iya, ada foto itu kan udah bisa diambil di Instagram nanti gitu. Ya mirip ya bangsa anak kayak anak saya gitu. Oke, Cukup. Sip. Terima kasih mas. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Mas. teman-teman. Sekali lagi kita- Maaf ya kalau misalnya ada yang nggak berkenan. Ya. Saya juga minta doanya untuk anak saya. Ya.